Halo guys, Bio di sini dan ini adalah Oppo A37. HP yang saya pakai untuk membuat video presentasi maupun video animasi-animasi yang lain. Caranya mudah dengan aplikasi KineMaster saja. Kalian bisa membuat video ini lebih menarik. Plus tambahan lagi untuk video di bagian PPT kalian hanya menggunakan Bandicam. Bandicam tersebut itu aplikasinya di bagian laptop ya. Saya sarankan di laptop, kenapa? Untuk mempermudah kalian membaca PPT. Oke, langsung ke videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Biomonik Disagasi di Biodisa Channel. Ya, pada kali ini saya akan membahas sebuah presentasi lagi ya. Karena berhubungan ini adalah tugas UTS lagi, jadi saya akan membahas sebuah tugas UTS dari dosen Bu Riani di mata kuliah transmisi dan distribusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas PPT bukan individu, tetapi PPT ini adalah PPT kelompok. Ya, tapi ini tetap tugasnya menjadi individu. Nah, sebelum ke PPT-nya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Biomonik Disagasi, dan kalau PPT ini dibuat oleh teman-teman saya, ada Zubar Hanung, ada Ahmad Zainuri, ada Handika, dan ada Noval Abdillah. Mari kita langsung saja mulai PPT-nya. Ya, di sini ada namanya ya, udah tadi disebutkan, kita next aja. Lanjut ke asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET, atau kita sebut biar gampang SUTET aja ya. Nah, asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET adalah analisa dan penilaian suatu kondisi yang menjadi ancaman tower atau tiang. Asesmen ancaman terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi. Pelaksanaan asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah asesmen rutin, yaitu asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET yang dilaksanakan rutin sekali dalam 5 tahun. Dan yang kedua ada asesmen kondisional, yaitu asesmen yang dilaksanakan jika terdapat perubahan kondisi pada lingkungan atau pondasi tower. Informasi perubahan kondisi terkait ancaman kondisi lingkungan dan pondasi ini didapat dari inspeksi ground patrol pada subsistem struktur tower. Ancaman kondisi pada lingkungan. Asesmen ancaman kondisi lingkungan adalah penilaian kondisi tower dilihat dari lingkungan tower, lereng dan tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan batuan, dan vegetasi penutup. Asesmen ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kondisi abnormal lingkungan tower dan sebagai dasar usulan penanggulangan atau perbaikan lingkungan tower. Asesmen ancaman kondisi lingkungan terdiri dari 7 komponen, yaitu lereng dan tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan batuan, dan vegetasi penutup. Standar asesmen ancaman kondisi lingkungan untuk tower jenis lattice merupakan tower jenis steel pole. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, ini adalah tabelnya. Contoh kondisi dari ukuran lereng dan tebing. Bisa dicermati. Di sini adalah merupakan gambar towernya ya. Nah, ini merupakan bagian ancaman-ancamannya yang terdapat pada lereng dan tebing. Ini merupakan bagian tebing, bagian kanan, dan ini yang bawah sini merupakan bagian lereng, karena lereng itu menjorok ya ke bawah. Nah, oke, ini gambarnya. Lalu ini ada selanjutnya ada contoh kondisi posisi sungai dalam kiri dan kondisi posisi sungai luar atau kanan. Nah, kita baca simak baik-baik. Ini adalah towernya. Kita lihat dari sungai dulu. Sungai kita ukur lebarnya berapa, lalu kecepatan arus sungainya berapa, dan ini posisi pembangunan tower, ada jaraknya. Jarak terdekat dan kaki tower bibir sungai adalah paling dekat. Ini misal kalau towernya seperti ini, maka sudut kaki ini adalah jarak paling dekat.
dan ini yang bisa diperhitungkan. Nah, selanjutnya bagian kanan ada sungai, kondisi sungai bagian luar. Ini kecepatan arus sungai dan lebar sungai sama aja kayak tadi, dan ini tower, dan ini adalah jarak paling dekat dengan sungai. Maksud dari sungai dalam dan sungai luar, sungai dalam itu ini adalah cekungan, dan towernya itu berada di dalam, seperti digenggam. Ada cekungan masuk dalam kurung, misalnya dalam kurung, ini angkanya. Nah, kalau sedangkan yang di luar, ini adalah sungainya, kurungnya keluar, dan towernya itu berada di luar kurungnya. Perbedaannya hanya itu saja mungkin. Nah, selanjutnya ada asesmen ancaman kondisi pondasi. Asesmen ancaman kondisi pondasi adalah penilaian kondisi tower dilihat dari pondasi tower. Asesmen ini dibagi dua, yaitu asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe lattice dan asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe steel wall. Yang pertama ada asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdiri dari 3 komponen, yaitu stup, chimney, dan balok koppel. Standar asesmen ancaman kondisi pondasi untuk tower lattice dapat dilihat pada tabel. Ini adalah tabelnya. Standar asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice. Dan di sini ada komponennya berupa stup, chimney, dan balok koppel. Di stup, kita melakukan berbagai pemeriksaan, antara lain adalah kelainan pada salah satu kaki stup. Biasanya itu terdapat bengkok, defleksi, dan sebagainya. Untuk nilainya, kita tulis 50. Ada perubahan jarak antar kaki, atau diagonal dan level. Untuk nilainya ada, kita tulis 50 juga. Dan korosi pada permukaan. Korosi ini dimaksudkan untuk pada tiangnya ya. Korosi. Kropos sama aja ya. Ini ada nilai 10. Terus ada warna galvanis sudah berubah hitam. Terus nilainya di sini ada 5. Ada air, tanah, jerami dengan jarak kurang dari 10 cm dari permukaan chimney. Ada nilainya 5. Korosi dan penipisan dimensi. Ada nilainya itu 15. Dan pada chimney itu ada pemeriksaan berupa pecah atau gompal sampai terlihat tulangan. Nilainya itu 40. Dan ada retak. Dan retak ini itu nilainya adalah 30. Dan balok koppel, pemeriksaannya itu kita cek aja, jika pecah maka kita isi nilai 10 saja. Untuk memperjelas tabel di atas, contoh gambar kondisi sesuai tabel di atas dapat dilihat pada lampiran. Penilaian asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice sesuai tabel di atas dilakukan dengan pemeriksaan secara visual atau pengukuran lalu mengisi checklist asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice seperti gambar berikut. Ya, ini adalah checklist dari pemeriksaannya ya. Ketika kita memeriksa, kita diusahakan membawa checklist ini. Maka kita akan dengan mudah untuk memeriksa dan mencatat berbagai kerusakannya. Nah, di sini ada seperti tadi ya. Kita tinggal tulis saja nilai asesmennya berapa. Ini bobot maksimalnya 50. Ketika memang rusak parah, maka kita tulis dengan maksimalnya itu 50. Ketika memang agak masih belum rusak atau sedang lah, rusaknya sedang, ya mungkin kita bisa tulis dengan angka setengah dari bobotnya. Ya, seperti itu mungkin pendapat saya. Mungkin jika ada salah mungkin bisa diperbaiki ya. Nah, nanti di sini ada klarifikasi tingkat ancaman. Nah, jika kita bobotnya kita jumlah mungkin total skor lebih dari 60 atau misalnya lebih dari 60, maka itu udah awas ya, harus melakukan tindakan dan sebagainya. Dan ketika total skor mencapai 31 sampai 60 sudah kategori waspada. Waspada itu berarti kita harus melakukan tindakan berupa apa dan pengawasan berupa apa nanti dari pihak PLN pasti ada. Nah, total skor 0 sampai 30
itu masih kondisi aman. Kita masih belum melakukan pemeriksaan terlebih lanjut karena skor masih rendah dan masih aman. Oke, next selanjutnya. Dari hasil asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice, maka didapat rekomendasi tindak lanjut berupa pemantauan dan perbaikan. Standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancaman adalah sebagai berikut. 31-60 pemantauan rutin bulanan, lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Sedangkan untuk standar tindak lanjut perbaikan yaitu 0-30, artinya aman, dan 31-60 waspada, lakukan perbaikan apabila diperlukan, maksimal 6 bulan atau lebih dari 60 itu adalah kritis, lakukan perbaikan maksimal 1 bulan. Jadi ini mohon maaf tadi ke kendala teknis, berhenti di sini ya tadi ya, karena ini video 10 menit harus rekam ulang. Saya belum download aplikasinya yang free ya, saya belum mendownloadnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akan lanjut lagi. Ini kan udah, terus lanjut ke asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdiri dari 2 komponen, yaitu chimney dan angkur. Standar asesmen ancaman kondisi pondasi untuk tower steel pole dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3-3, asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole. Nah, ini tabelnya. Ada angkur dan ada chimney untuk komponennya. Dan pemeriksaannya di bagian angkur itu terdapat mur kurang kencang, diberi bobot 50, dan terjadi korosi dan penipisan dimensi, diberi bobot 40, korosi pada permukaan, diberi bobot 15, warna galvan sudah berubah hitam, diberi bobot 10, drat kurang panjang, minimal 2 ulir, diberi bobot 10, pecah atau gompal sampai terlihat tulangan, ini bagian chimney ya, diberi bobot 30, dan ketika di bagian chimney terdapat retak, maka diberi bobot 20. Untuk memperjelas tabel di atas, contoh gambar kondisi sesuai tabel di atas dapat dilihat pada lampiran. Penilaian asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole sesuai tabel di atas dilakukan dengan pemeriksaan secara visual, lalu mengisi checklist asesmen ancaman kondisi pada tower steel pole seperti gambar di bawah ini. Ya, seperti kayak tadi, mungkin sama ya seperti kayak tadi ya, cuman perbedaannya di komponen sama di pemeriksaannya, dan bobot-bobotnya ini berbeda ya. Sama seperti tadi, jika mungkin misalnya mur kurang kencang, misal ada cuma beberapa doang, ataupun murnya itu cuma kencang sebagian lah, maka diberi bobotnya itu mungkin nggak sampai 30 ya. Harusnya ini kalau mur kurang kencang itu sebenarnya sangat fatal memang. Ketika mur kurang kencang pasti harus diberi bobot lebih 30. Ini jika benar-benar mur sangat-sangat kurang kencang dan dratnya juga kurang panjang, minimal 2 ulir, juga nanti diberi bobot 10. Mungkin sampai sini paham lah ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar seperti biasa. Selanjutnya ada dari hasil asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole, maka didapat rekomendasi tindak lanjut berupa pemantauan dan perbaikan standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancaman adalah sebagai berikut. 31-60 terjadi pemantauan rutin bulanan, lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Sedangkan untuk standar tindak lanjut perbaikan yaitu 0-30 itu aman, 31-60 waspada, lakukan perbaikan apabila diperlukan, maksimal 6 bulan, lebih dari 60 kritis, lakukan perbaikan maksimal 1 bulan, dan presentasi sudah selesai. Terima kasih bagi semuanya yang udah stay di channel ini dan sudah menyimak presentasi saya. Jika ada salah kata ataupun kurang maksud, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan yang lain-lain. Jika kurang jelas, ya kolom komentar lagi, dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini supaya bisa
mendapatkan subscriber yang banyak tentunya ya. Bismillah lah, semoga bisa. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.